Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan dari Amsal Fauzi Hakim dan Margali Ansari dan saya sendiri Hafiz Firdaus Supriyana dari mata kuliah Matematika Diskrit. Di presentasi ini kami akan membahas materi mengenai algoritma Dijkstra. Selamat menyaksikan. Dari sejarahnya, algoritma Dijkstra ini ditemukan oleh seseorang yang bernama Escher Wybe Dijkstra. Algoritma Dijkstra ini diawali dengan adanya masalah, yaitu belum ditemukannya cara untuk menentukan lintasan terpendek dari lokasi ke lokasi yang lain. Ada juga fakta bahwa Dijkstra ini merancang algoritma Dijkstra hanya dalam waktu 20 menit di sebuah kafe. Algoritma Dijkstra merupakan salah satu algoritma yang efektif dalam memberikan lintasan terpendek dari suatu lokasi ke lokasi yang lainnya. Dapat dikatakan juga bahwa algoritma Dijkstra adalah algoritma kita mencari jalan terpendek dari node ke node yang lainnya berdasarkan cost atau jarak yang paling kecil. Prinsip dari algoritma Dijkstra adalah mencari titik lokasi dengan pencarian dua lintasan yang pendek. Pada setiap iterasi, jarak titik yang diketahui dari titik awal itu diperbaharui bila ternyata didapat titik yang baru yang memberikan jarak terpendek. Algoritma Dijkstra diterapkan untuk mencari rute terpendek pada graf berarah. Algoritma Dijkstra dapat mencari rute terpendek dalam sejumlah langkah. Sebagai contoh, algoritma Dijkstra ini diimplementasikan pada map digital seperti Google Maps. Di Google Maps, saat kita ingin berpergian ke suatu tempat, kita akan menentukan dua titik utama, yaitu titik keberangkatan kita dan titik tempat tujuan kita. Saat kita memulai perjalanan dengan navigasi bantuan Google Maps akan menggunakan algoritma Dijkstra ini untuk menentukan jalan terpendek atau tercepat dari banyaknya cabang jalan yang ada untuk sampai ke lokasi tujuan yang kita inginkan. Selain itu, mempertimbangkan jalan terpendek akan diperhitungkan juga jalan yang terpadat. Maka dari itu, semakin padat jalannya, maka kos pada jalan itu akan semakin membesar, sehingga jalan yang kosnya besar atau yang padat itu tidak akan dipilih dan akan mencari pilihan jalan yang lain. Nah, setelah membahas tentang pengertian, mari selanjutnya kita ke materi dari algoritma Dijkstra. Yang pertama yaitu syarat dari algoritma Dijkstra. Nah, algoritma Dijkstra menerapkan graf dalam implementasinya. Graf yang digunakan itu sendiri bisa terarah maupun tidak terarah. Jadi, bebas kalian bisa menggunakan graf manapun untuk menggunakan algoritma Dijkstra ini. Kemudian, terdapat positif. Nah, positif di sini itu berarti bahwa sisi-sisi dari graf itu harus bernilai positif. Jika tidak, maka terdapat kesalahan karena pada dasarnya algoritma Dijkstra ini menghitung jarak di mana tidak bernilai negatif. Kemudian terhubung. Nah, terhubung ini graf yang diberikan itu harus merupakan graf terhubung atau connected. Jika graf tidak terhubung, maka algoritma Dijkstra ini tidak dapat digunakan. Nah, selanjutnya lemma. Apa sih lemma itu? Lemma itu merupakan sebuah teori cabang, atau lebih tepatnya cabang teori dari sebuah teori yang ada. Nah, ini merupakan lemma dari algoritma Dijkstra. Yang pertama itu ada optimal substructure, yang berbunyi bahwa sublintasan dari lintasan terpendek itu sendiri merupakan lintasan terpendek. Nah, jadi jika terdapat sublintasan dari sebuah lintasan terpendek, maka sublintasan itu merupakan sebuah lintasan terpendek.
Nah, yang kedua itu terdapat triangle inequality yang berbunyi bahwa jika delta UV ini berarti jarak antara U dan V merupakan lintasan terpendek antara U dan V, maka delta UV lebih kecil sama dengan dari delta UX ditambah delta XV. Bayangkan saja ini sebagai segitiga, di mana segitiga terdapat sisi U, V, dan X. U dan V merupakan sebuah garis lurus yang saling terkoneksi, maka U dan V itu lebih kecil sama dengan dari panjangnya U ke X ditambah panjangnya X ke V. Nah, mari kita lanjut ke pseudocode dari algoritma Dijkstra. Pseudocode itu menjelaskan tentang logika-logika yang ada di algoritma Dijkstra itu. Nah, dalam isinya itu yaitu jarak S 0 sama dengan 0. Nah, jadi berarti jarak ke titik awal itu kita deklarasikan sebagai 0. Kemudian untuk semua V yang merupakan elemen V dikurangi titik awal, himpunan titik awal, maka jarak ke simpul itu merupakan tidak terhingga atau infinity. Jadi di sini tuh semua jarak selain jarak ke titik awal itu menjadi infinity. Nah, kemudian kita deklarasikan S sebagai himpunan kosong karena S di sini berarti bahwa deklarasi simpul yang telah dilewati. Kemudian kita deklarasikan juga Q sebagai antrian dari himpunan dari simpul-simpul yang ada, semua simpul yang akan dilewati oleh lintasan dari algoritma Dijkstra ini. Kemudian ketika antrian tidak kosong, ketika Q tidak kosong, maka deklarasikan U sebagai nilai terkecil dari Q, distance. Nah, di sini tuh mengatur bahwa kita akan di sini tuh akan mengambil nilai awal terpendek dari graf tersebut. Nah, kemudian kita tambahkan simpul yang sudah dilewati itu sebagai S. Jadi ketika kita sudah melewati simpul, maka S akan terisi oleh simpul tersebut. Nah, kemudian ketika semua V yang merupakan elemen dari tetangga yang telah dilewati, yang tetangga dengan simpul yang telah dilewati, nah, do if this V lebih dari this U plus W U, V. Nah, di sini tuh logikanya bahwa ketika ditemukan lintasan pendek yang baru, maka dan dV merupakan du ditambah W U, V. Nah, di sini tuh merubah dari nilai lintasan terpendek itu. Jadi ketika kalian pertama-tama kalian itu menemukan lintasan terpendek yang otomatis hanya satu lintasan. Nah, kemudian jika melewati lintasan yang baru dan lintasan yang baru itu merupakan lintasan terpendek, maka lintasan yang baru itu dijadikan sebagai lintasan terpendek yang baru dan kemudian mengeliminasi dari lintasan yang sudah terlewati yang bukan terpendek itu. Pada contoh ini kita akan menentukan jarak terpendek dari node di ujung paling kiri menuju node di ujung paling kanan. Nah, di sini jalurnya terbagi
terbagi kepada 3, yaitu di jalur atas, jalur tengah, dan jalur bawah. Sekarang apabila melalui jalur tengah dari titik 1 ke titik 2 itu jaraknya adalah 1. Dari si titik kedua itu yang berada di tengah dapat memilih ke jalur bawah atau tetap di jalur tengah. Apabila tetap di jalur tengah, maka nilainya itu jaraknya menjadi 1 ditambah 8 menjadi 9. Bila berpindah ke jalur bawah, maka 1 ditambah 13 yaitu 14. Untuk yang melewati jalur bawah kan bisa dilewati langsung dari awal ke jalur bawah. Kita lihat apabila melewati jalur bawah, nilai awalnya itu adalah dari titik 1 ke titik yang kedua itu 2. Dari titik 2 yang ke jalur yang selanjutnya yaitu 5, maka nilainya itu adalah 2 ditambah 5 sehingga menjadi 7, di mana 7 tersebut lebih kecil daripada 14 sehingga angka 14 itu diganti dengan 7. Selanjutnya apabila kita melaju dari titik 9 itu ke ujung paling kanan, maka nilainya itu adalah 9 ditambah 9 yaitu 18. Apabila dari jalur 7 menuju ke paling kanan, maka nilainya menjadi 7 ditambah 12 menjadi 19 dan itu lebih besar, maka nilainya tetap 18 dan tidak diganti. Jadi diambil yang paling kecil nilainya. Untuk melewati jalur dari atas, titik atas menuju dari titik 1 ke titik 2 jaraknya itu 23. Dan dari titik kedua tersebut untuk ke titik ke selanjutnya di jalur atas tambah 4 menjadi 27. Sedangkan apabila lewat jalur tengah yang bernilai 9 menuju ke titik atas yaitu jadi 9 ditambah jaraknya itu 6 sehingga menjadi 15, dan 15 itu lebih kecil dari 27 sehingga nilai 15. Dari titik atas menuju paling kanan itu jaraknya 14 sehingga 15 ditambah 14 itu adalah 29 dan itu lebih besar dari 18 sehingga nilainya tetap 18. Penggunaan algoritma Dijkstra dapat diimplementasikan pada jaringan komputer. Jaringan komputer dapat dimodelkan sebagai sebuah graf, dan setiap simpul menyatakan sebuah komputer atau router, dan sisi di dalam graf menyatakan saluran komunikasi atau disebut link, dan setiap sisi mempunyai label nilai yang disebut bobot. Bobot tersebut dapat menyatakan jarak geografis dalam kilometer, kecepatan transfer data, dan waktu pengiriman. Untuk mencari lintasan terpendek dari router asal ke router tujuan dapat diartikan sebagai menentukan lintasan terpendek dari simpul asal ke simpul tujuan di dalam graf yang merepresentasikan jaringan komputer tersebut. Algoritma Dijkstra adalah algoritma yang banyak digunakan untuk mencari lintasan terpendek, dan itu diterapkan pada jaringan komputer. Bisa dilihat gambarnya pada gambar berikut. Sekian pembahasan dari kami. Apabila masih ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan melalui kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.